Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sudokusuma, NPM 19710045, kelas 2A, Sistem Informasi Non-Regular Banjarmasin. Di sini dosen pengampu Pak Andi Surya, MTS, NIDN 1126058001. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian matematika diskrit, proposisi, dan logika. Matematika diskrit adalah salah satu cabang dari matematika yang mengangkat objek-objek diskrit. Benda disebut diskrit terdiri dari sejumlah elemen-elemen yang tidak bersambung atau unconnected. Lawan dari diskrit adalah continue atau terus-menerus. Logika matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika. Logika adalah studi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Logika dikaitkan dengan hubungan antar pernyataan dan pengertian kalimat adalah sebagai sebuah pernyataan yang benar atau salah. Maka sebuah proposisi disebut sebagai kalimat yang memberikan nilai benar atau salah. Adapun pengertian dari argumen adalah suatu deret proposisi yang bisa digunakan yang bisa ditentukan kevalitannya. Sedemikian hingga jika kita mau membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid, maka kita dapat menggunakan logika. Logika matematika terdiri dari 5 komponen, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian masing-masing komponen. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu negasi. Negasi adalah suatu pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkannya kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang ingkaran P dan dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran bernilai salah atau sebaliknya. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menghubungkan dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata perangkai dan disebut konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, dan masing-masing dari dua pernyataan tersebut disebut alternatif. Dalam logika matematika atau dilambangkan dengan V, disjungsi antar pernyataan P dan Q dapat dituliskan dengan P atau Q. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila maka. Pernyataan tunggal pertama disebut dan yang kedua disebut. Kata hubung bila maka disajikan dengan lambang seperti tanda panah. Ekuivalensi atau biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Disebut ekuivalensi atau biimplikasi, kata hubung tersebut disajikan dengan lambang tanda panah saling berhubungan, berlawan arah. Soal pertama yaitu P sama dengan 4 adalah bilangan prima dan Q-nya bilangan prima selalu ganjil. Jadi penyelesaiannya adalah P atau Q sama dengan 4 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Kedua, P, Eka rajin belajar. Q, Eka lulus ujian nasional. Penyelesaiannya adalah P jika dan hanya jika Q sama dengan Eka rajin belajar jika dan hanya jika Eka lulus ujian nasional. Soal ketiga, P, Taufik adalah seorang lelaki yang pandai, dan Q sama dengan Taufik adalah seorang lelaki tampan. Jadi penyelesaiannya adalah P dan Q.
Taufik adalah lelaki yang pandai dan tampan. Oke, di sini kita sudah mencapai penjelasan terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu logika matematika ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Logika dalam kalimat dinyatakan proposisi dan pola-pola argumen atau pernyataan logis dengan hukum-hukum logika. Logika adalah sebuah metode dan prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Dalam logika matematika pasti berhubungan dengan istilah pernyataan, kalimat majemuk, dan ingkaran. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan simbol-simbolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.